قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه که مردا وحشت نکنن این زنها را به شکل خود انسان خلق کرده. اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر و الاغ هست. Halo Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa kutuk dan maut dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, ini sebuah video yang sangat menarik disampaikan oleh seorang ulama di Iran. Dia mengatakan bahwa Tuhan menciptakan berbagai macam tipe hewan dan salah satunya adalah perempuan. Jadi menurut ulama ini dalam ajaran mereka ya, bahwa wanita itu adalah tipe hewan, salah satu tipe hewan yang diciptakan oleh Tuhan, dan dia tidak bedanya dengan sapi, kerbau, domba. Kenapa diciptakan demikian? Ya, karena memang mereka hanya untuk dipakai menjadi pemuas ya dari para lelaki, supaya para lelaki tidak takut dalam mendatangi mereka. Dan Anda bisa tonton video itu kalimat per kalimat dengan jelas. Ya, dan saya tidak tahu apakah video ini bisa lolos di YouTube atau tidak, karena saya menemukan ini di TokTok, dimuat oleh seorang TokToker kawan-kawan. Inilah bedanya kawan-kawan ya. Hai kalian yang bangga-bangga dengan syariat Islam Iran, lihatlah posisi kalian sebagai wanita, posisi anak-anak kalian sebagai seorang perempuan. Ternyata kalian itu hanyalah salah satu tipe dari hewan yang diciptakan oleh Allah kalian untuk dipakai oleh para lelaki. Memang sangat jauh beda kawan-kawan. Dan anehnya banyak orang yang bangga dengan ajaran ini. Banyak orang yang sangat happy ya, menginginkan supaya ajaran ini menjadi sebuah aturan dalam negara ini kawan-kawan. Makanya jangan heran Anda lihat perempuan sama sekali tidak ada harga di negara-negara Islam. Seperti di Taliban ya, seperti di Iran, perempuan itu benar-benar gak ada harganya ya, gak ada nilainya di mata mereka. Sehingga dengan mudahnya mereka mainkan ya, kawin cerai dengan mudahnya ya, sesuka hati mereka. Itulah kawan-kawan, bersyukurlah Anda ya sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa perempuan Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam, dan Hawa itu Tuhan ciptakan untuk menjadi pendamping ya, untuk menjadi penolong bagi Adam. Jadi sepasang laki-laki dan perempuan, suami dan istri, untuk saling menolong. Makanya di dalam Alkitab mengatakan, hai perempuan, tunduklah kepada suamimu seperti engkau tunduk kepada Kristus. Sebaliknya, hai suami, kasihilah istrimu, hormati dia ya, seperti Kristus menghormati jemaat. Inilah gambaran daripada suami istri itu sebenarnya setara di hadapan Allah. Cuman suami dan istri memiliki peran masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai penolong. Supaya apa? Rumah tangga itu bisa berjalan dengan damai, dengan baik, dan melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Dan gambaran suami istri itu adalah gambaran antara gereja dengan Kristus. Ya, gambaran tentang kerajaan Allah. Ya, gambaran tentang bukan hanya sekedar suami istri itu sekedar tentang hubungan badan gitu loh. Bukan. Tetapi ini gambaran tentang bagaimana cinta yang ditunjukkan dengan pengorbanan, cinta yang ditunjukkan dengan saling menghormati,
cinta yang ditunjukkan dengan tanggung jawab yang penuh. Ini sebenarnya gambaran dari rumah hubungan suami istri itu. Jadi bukan hanya sekedar bercocok tanam seperti yang diajarkan oleh ulama yang ada di Iran ini, kawan-kawan. Jadi Anda pikirkan, Anda bayangkan ya. Kalau Anda ada dalam ajaran ini, Anda bayangkan istri Anda, anak Anda perempuan, ternyata mereka hanyalah hewan, salah satu tipe hewan, ya, hanyalah salah satu tipe dari binatang, hanya untuk bercocok tanam. Sedangkan di dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Dia. Cuman gambaran Allah itu rusak oleh karena dosa. Itulah kenapa manusia harus hidup terpisah dari Allah karena dosa. Dan akibat dosa manusia harus mati, manusia harus binasa. Namun karena Allah sangat mengasihi manusia, Dia tidak ingin manusia ini binasa karena dosa-dosanya. Itulah sebabnya Allah datang ke dunia, mengutus anaknya, yaitu firman Allah yang hidup telah menjadi daging di dalam Yesus Kristus, yang sudah datang ke dunia, mati untuk menebus dosa-dosa kita, bangkit dari kematian karena Dia adalah Allah yang hidup, bahkan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia berkata, aku pergi ke sorga, menyediakan tempat bagimu, di mana aku berada di situ pun kamu berada. Yesus dari sorga datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, manusia-manusia berdosa yang percaya kepada Dia akan diselamatkan, dan Dia telah kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Sehingga Alkitab mengatakan, barang siapa yang percaya diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan binasa. Jadi siapapun saudara, saudara membutuhkan Yesus. Hanya Yesus yang mengajarkan bahwa Anda berharga. Anda bukan binatang, Anda bukan hewan. Baik apakah Anda itu laki-laki atau perempuan, Anda adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Anda bukan hewan, Anda bukan binatang. Ya, apakah Anda orang kaya, apakah Anda orang miskin, apakah Anda orang tua, apakah Anda orang muda, apakah Anda merasa paling hina, paling berdosa di dunia ini, ingat, Allah mengasihimu. Anda berharga di mata Tuhan. Dia sudah datang untuk menyelamatkan saudara. Dia datang untuk memulihkan saudara. Ya, yang Dia mau, mari respon panggilannya. Datang kepada Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka dosamu yang merah seperti kirmisi akan diputihkan seperti salju. Ya, siapapun saudara, apapun latar belakangmu, kalau Anda datang dan percaya kepada Yesus, firman Allah yang hidup, yang telah datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, maka saudara akan diampuni dan diselamatkan. Haleluya. Hanya Yesus, Alkitab, yang benar-benar memberitahu kita bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia. Kita bukan hewan, kita bukan binatang. Banggalah, bersyukurlah Anda punya Yesus yang begitu baik dan mengasihi kita. Puji Tuhan, bagikan video ini supaya semakin banyak lagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan terima kasih untuk orang-orang baik yang telah mengirimkan persembahan kasih untuk mendukung pelayanan Pavel. Hari ini ada yang masuk Rp250.000. Terima kasih berkat yang telah kalian dukung, dan apa yang saudara tabur ini akan Pavel gunakan untuk pelayanan yang Pavel kerjakan di pedesaan ini, kawan-kawan. Salah satunya puji Tuhan, Pavel dipercayakan oleh Tuhan untuk menyekolahkan. Ada 3 orang yang kita sekolahkan, anak-anak, ya, 2 SMA, 1 SMP. Ya, puji Tuhan. Dan ini bisa berjalan bukan karena hebatnya Pavel, tapi karena Tuhan yang telah menggerakkan hati kalian untuk mensupport pelayanan Pavel. Bahkan kita juga masih bisa berbagi dengan gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang melayani di desa-desa, yang puji Tuhan sudah berjalan dan akan terus kita kerjakan. Shalom, Tuhan memberkati, dan bye-bye. Oke, Sobat Waras, Pavel 88 Channel, hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan dari desa juga, dan kita akan menyerahkan seperangkat alat ini ya, toa, ampli, sama mic untuk hambanya pakai dalam pelayanan di pedesaan. Iya, terima kasih. Ya. Ini perangkat toanya sama ampli. Ya, semoga bermanfaat dalam pelayanan Pak Pendeta. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Semoga jadi berkat untuk keluarga dan Amin. yang membeli dia. Amin. Puji Tuhan. Oke.
Oke, hati di jalan ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Sip. Yuk. Bagi Sobat Waras yang rindu untuk menabur, mendukung pelayanan Pavel di pedesaan, Anda bisa support Pavel melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.